Ibu bapak, yang kakong yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, teristimewa, calon komuni pertama, orang tua, para katekis, selamat pagi berkah dalam. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yang pertama, kita bisa bertanya sebagai pribadi Katolik, kapan kita mulai dipersatukan dengan Allah Tritunggal? Dan kita bersyukur, yaitu sejak dibaptis. Di mana saat dibaptis imam mencurahkan air dan berkata, "Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Sejak saat itu Allah Tritunggal tinggal dalam pribadi yang dibaptis. Maka gereja meyakini dan kemudian memiliki tradisi iman baptis bayi, di mana diyakini secepatnya tanpa menunda-nunda seorang pribadi anak dari bapak ibu yang Katolik dibaptis, dipersatukan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Romo mau mencurahkan air malah melayu. Secepatnya agar semakin cepat terberkati. Dan kesatuan itu kita yakini sungguh Allah Tritunggal tinggal dalam pikiran dan hati. Semoga dengan demikian pribadi itu bertumbuh seturut kehendak Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan dimampukan membawa semangat kesatuan. Kesatuan yang istimewa, luar biasa Bapa, Putra, Roh Kudus. Semoga dia menjadi pembawa kesatuan, pemersatu, pembawa damai di keluarganya, di kerabatnya, di lingkungannya, dimanapun dia berada, pembawa kesatuan, bukan malah pemecah. Dan semoga dikatakan di dalam Injil suci, Ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, roh kebenaran itu. Kita sadar sering keliru, salah, bahkan berdosa. Semoga dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus tinggal dalam diri kita, kita bisa menjadi pembawa kebenaran. Godaan di zaman digital ini luar biasa. Belum juga membaca, belum tahu bahwa itu benar atau tidak, sudah diwartakan, sudah dikirim. Sampai kemudian mungkin ada yang menyanggah, itu keliru, oh maaf keliru toh. Dan sungguh itu terjadi. Semoga kita di dalam keluarga, di dalam gereja, masyarakat, dimanapun kita berada, menjadi pembawa kebenaran. Yang kita katakan sesuatu yang benar. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Yang lebih dari itu dari si jahat. Esok tempe, sore mendoan ngomongnya. Sungguh semoga kita dimampukan. Sekarang secara khusus untuk para calon komuni pertama. Ekaristi adalah bagian dari sakramen inisiasi, baptis, sakramen ekaristi, komuni pertama, dan sakramen krisma penguatan. Ini adalah dinamika untuk membangun dasar. Kalau kita mau membangun rumah, dasarnya semoga kokoh sehingga rumahnya tidak mudah roboh. Dan semoga seperti yang diyakini gereja, ekaristi sumber, puncak
iman Kristiani. Maka tidak lain tidak bukan Ekaristi menjadi energi, kekuatan. Maka semoga nanti anak-anak yang sudah menerima komuni pertama, kalau ingin menjadi pribadi yang kuat, tangguh, rajin Ekaristi karena bersatu dengan Tuhan. Semoga paling tidak seminggu sekali, ya adik-adik ya, seminggu sekali. Kalau tidak berdosa. Dan semoga ini sungguh-sungguh dihayati oleh anak-anak. Maka kalau energi itu bahan bakar. Bahan bakar itu sering disebut dengan apa? BBM. Dan itu adalah inti dari Ekaristi. Bersyukur. Tuhan Yesus mengucap syukur, mengambil roti mengucap syukur, dan setelah itu berbagi, dipecah-pecah berbagi. Dan semoga sungguh kemudian setelah bersyukur dan berbagi kita bisa melayani. Maka ada ungkapan iman tanpa perbuatan adalah mati. Puji Tuhan, tadi pemazmurnya siapa? Pemazmurnya? Namanya siapa, tahu enggak? Namanya Dek Cika, Mbak Cika, ya, kecil-kecil cabai rawit, keren, mantap. Nah, semoga calon komuni pertama juga ingin menjadi pemazmur kayak Mbak Cika yang keren. Amin. Ya, lalu di sini ada misinar. Romo ndak apa lel. Yang pokoknya yang ini, yang depan ini luar biasa, misinarnya juga cakep-cakep, melayani. Ini lektornya Tia atau MK atau wah ini ya dewasa ya. Nah, bisa jadi pemazmur, misinar, lektor atau yang lain. Ya adik-adik ya. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau kamu hanya beriman saja untuk diri sendiri tidak cukup. Semoga terpanggil untuk lebih. Dan adik-adik, kamu lihat di sana ada apa namanya sana? Di tengah, di bawahnya salib. Tabernakel. Tabernakel itu tempat apa? Tempat hosti kudus. Adik-adik, kamu nanti akan menerima hosti kudus. Akan makan hosti kudus. Berarti kamu juga sama dengan tabernakel suci. Kamu menjadi tempat hosti kudus. Semoga kamu menyadari, meyakini aku ini tempat Tuhan. Sehingga aku harus lebih baik dari kemarin. Pikiranku, omonganku, hatiku. Karena aku tabernakel yang hidup. Kalau tabernakel itu di situ saja. Kalau kita hidup karena jalan ke sekolah, jalan ke tempat wisata, jalan ke kuliner, kita membawa Tuhan, hosti kudus. Semoga kita jadi lebih baik. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.